Materi pertama, individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Setiap individu memiliki dua dimensi, yaitu fisik dan psikis. Dalam dua dimensi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu emosi, sikap, dan perbuatan. Dalam kehidupan manusia, terdapat hal yang mendasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jika interaksi dengan lingkungan, maka menghasilkan perubahan lingkungan. Contoh, seperti masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, jelas berbeda keadaannya dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkampungan. Pengaruh keluarga terhadap pembentukan sifat dan sikap seseorang, contohnya dari segi status ekonomi keluarga, faktor keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua, serta kehormatan keluarga. 4 hal inilah yang mempengaruhi sifat dari seseorang dalam interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek atau hubungan manusia dalam kehidupan. Materi kedua, remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Sebagai pemuda atau generasi penerus, kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan berbagai macam perubahan untuk kemajuan, melakukan usaha untuk mengembangkan kepribadian, mengadakan penyelesaian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. Dan berikut adalah potensi generasi muda. Yang pertama adalah idealisme dan daya kritis. Yang kedua adalah dinamika dan kreativitas. Yang ketiga, keberanian dalam mengambil risiko. 4. Optimis dalam kegairahan dan semangat. 5. Sikap kemandirian dan disiplin. 6. Terdidik. 7. Keanekaragaman dan persatuan dan kesatuan. 8. Patriotisme, nasionalisme. 9. Kesatria. Dan 10. Kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Materi ketiga, pemerintah negara dan wilayah negara. Permasalahan demokrasi. Pemerintah negara memiliki kekuasaan dengan dasar dan tujuan tertentu. Bagaimana melaksanakan dan oleh siapa dan untuk apa dan kepada siapa kekuasaan itu. Negara adalah wilayah yang diduduki oleh orang suatu negara dengan tercatat secara resmi sebagai warga negara. Syarat berdirinya suatu negara yang pertama adalah memiliki wilayah tertentu. Yang kedua adalah rakyat atau masyarakat. Dan ketiga adalah pemerintahan. Setiap warga negara adalah penduduk sesuai pasal 29 ayat 2. Penduduk tidak selalu warga negara sesuai pasal 27 ayat 2. Di sini terdapat dua asas yang menentukan warga negara. Yang pertama adalah ius soli atau asas darah kelahiran. Kewarganegaraan ini seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Yang kedua adalah ius sanguinis, asas keturunan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.